sepeda harga yang dipakai Yoris sekarang? Yang dipakai saya aja 182. Wah, 182.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai podcast Kejaksaan Negeri Kota Banjar, ngobrol bareng jaksa. Pada sesi ini menghadirkan dua bintang tamu, atlet. Satu atlet sepeda gunung atau sepeda downhill, dan satu lagi atlet atlet tenis meja. Maaf ya, atlet tenis meja. Kedua atlet ini alhamdulillah telah mengharumkan Kota Banjar di cabang olahraganya masing-masing. Dan tentunya olahraga pada saat ini merupakan satu bidang yang bisa meningkatkan taraf ekonomi, juga sekaligus bisa menyehatkan kondisi tubuh kita. Alhamdulillah kita udah kedatangan atlet nih Pak. Iya. Iya, yang bahkan mungkin udah skala nasional ya Pak ya. Iya. Wah, udah mantap ya. Mudah-mudahan prestasinya lebih meningkat. Amin. Agak-agak. Iya. Mungkin nama-namanya Pak Wawan ini kita harus ini Pak Wawan. Enggak, mengenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoris Sahara, asli Kota Banjar, atlet balap sepeda downhill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bala Nugraha, asal dari Kota Banjar. Dua atlet ini, Yoris Sahara dan Bala Nugraha, berusaha telah memperkenalkan diri. Barangkali ini kita ngobrol sekarangnya sebagaimana tadi disebutkan, kita santai, serius, dan juga mudah-mudahan sukses dan jadi edukasi buat semua nanti penonton yang di podcast ini. Tolong diceritakan untuk Yoris atau untuk Bella, bagaimana awal meniti karir sehingga pada saat ini menjadi atlet yang bisa diandalkan. Siapa dulu nih Pak? Yoris dulu lah. Untuk penjelasan karir di dunia sepeda, saya dari kecil, mungkin awalnya dari kecil, dulunya mungkin emang di masa kecil semua rata-rata mempunyai hobi atau misalkan senang bersepeda. Awal mulanya sih dari senang bersepeda, punya sepeda, bermain. Terus dulu tuh saya melihat sering main ke Terminal Lama, Pak Wawan. Ke Terminal Lama lihat motor cross, dan di situ banyak atlet-atlet Kota Banjar, terutama senior-senior saya yang bermain di situ, tempat latihan sarana prasarananya di sirkuit motocross, BMX Cross dulu tuh. Saya ikut gabung. Singkat padatnya mungkin di usia dini dulu langsung ikut gabung, lalu mengikuti latihan proses tersebut. Ada kompetisi atau misalkan balapan di daerah dulu. Di daerah lagi SD tuh alhamdulillah juara. Terus dari situ mungkin support dari teman-teman, terutama dari senior pesepeda, atlet sepeda BMX, diajak kompetisi ke lebih jenjang yang meningkat ke provinsi. Alhamdulillah proses demi proses juara juga karir sampai SMK dulu ikut. Kebetulan di Jawa Barat dulu ada kompetisi Liga Pelajar. Ya, di situ saya mengikuti kejuaraan balap sepeda BMX, membawa nama dulu saya sekolah di SMK 2 Negeri Banjar. Alhamdulillah di 5 seri kompetisi itu masuk juara umum. Yang terakhirnya saya di Surabaya. Diantarkan Surabaya itu ya biasa
sama teman-teman gabung, mungkin dari Tasik, dari mana, saya berangkat dari Banjar sendiri naik kereta gitu. Dengan ongkos adanya dulu kan. Penuh perjuangan ya. Penuh perjuangan. Penuh perjuangan. Itu kita pengen balapan tuh sebulan sebelum balapan, kalau melihat ke belakang ada balapan bulan depan, itu dari hari ini, dari minggu ini, dari detik ini udah harus nabung kita, mulai dari uang jajan, mungkin uang sekolah itu saya sisihkan untuk balapan di bulan. Makanya dengan keseriusan hal-hal tersebut yang saya lakukan, proses yang saya jalani untuk menggapai sebuah prestasi di usia dini, mulai dari usia dini tersebut, saya sangat merasakan proses kepedihan, keprihatinan, dukanya untuk kepahitan, untuk semangat menggapai prestasi tersebut dengan cara saya di kompetisi ini harus juara. Soalnya gimana? Saya merasakan uang yang saya dapat untuk satu kompetisi mungkin tidak besar, cuma buat saya kan dalam prosesnya susah untuk mencari uang di usia-usia masa sekolah kan, yang orang lain bisa dirasakan buat jajan, mungkin buat main, dan saya harus disisihkan untuk ikut balapan. Nah, di situ ada kepedulian. Setelah hasilnya dari juara 2 dulu di Jawa Timur di Surabaya, alhamdulillah kebetulan masyarakat di Banjar, komunitas Banjar sepeda gunungnya aktif, kawan dulu sama Mara dulu, Pak Ujang Bahyan itu yang saya dititipkan oleh beliau untuk ikut gabung. Nah, dulu masih sepedanya mini cross, sepeda kecil tapi ikut sepeda gunung. Ya, nah dari situ saya gabung, ikut ke gunung bareng-bareng. Nah, kebetulan senior-senior di sepeda gunung tersebut ada yang mempunyai sepeda downhill. Nah, ya, sepeda downhill, mereka suka nonton atau kompetisi-kompetisi kejuaraan downhill nasional maupun provinsi. Nah, melihat prestasi di masa kecil saya, di masa dini saya, karena bagus, saya diambil alih nih. Ayo Yoris, coba main downhill. Saya nggak punya sepeda semahal itu mana ada gitu kan. Sekarang aja sepeda kan besi dulu bebek, itu pun banyak lasannya, banyak patah. Buru-buru buat sepeda, ya, buat jajan susah ya, betul. Diajak, langsung diajak ke Yogyakarta. Itu pertama kalinya langsung ikut kejuaraan 76 Indonesian Downhill. Itu udah seri nasional. Yang mengantarkan saya ada teman saya dari Banjar. Itu dari nol sampai sekarang pun komunikasi, support, alhamdulillah. Nah, di seri pertama itu saya hasilnya tidak memuaskan karena banyak non teknis yang tidak diharapkan, pecah ban. Nah, tapi semangat tersebut, proses dengan seri 1 mereka masih penasaran, terus pengen memperjuangkan saya. Alhamdulillahnya di 2 bulan tersebut saya diantarkan juga di seri 2-nya di Sarangan, Jawa Timur. Masih itu usia saya masih 16 tahun, ikut di kelas yacht dulu. Alhamdulillah di seri 2 masuk ke juara 5. Emang semua podium juara sampai harapan 5. Alhamdulillah. Itu tingkat nasional ya? Itu tingkat nasional. BMX itu dari 2013 sampai 2010. Nah, pokoknya dari 2013 merintis ke MTB. Ya, sepeda downhill itu mulai ketemu prestasi di 2013. Udah seri 2 tersebut, ada beberapa sponsor yang merespon, oh ini anak, kebetulan di kompetisi tersebut saya nggak pakai nama tim, free putter aja sendiri. Udah juara, oh ini juara, nggak punya tim. Nah, dari situ direspon, diajak komunikasi, mungkin dari teman-teman komunitas dari tim lain, ada salah satu tim Jakarta. Nah, Jakarta yang sampai sekarang mensupport, alhamdulillah udah 9 tahun saya berjalan, diajak gabung.
Emang awal mulanya si teman Yoris Anto dan Atrisno itu hanya ingin mengantarkan prestasi saya ke jenjang yang lebih serius, yang lebih berprestasi. Karena dengan balapan kompetisi downhill ini bukan sedikit lagi uang yang dikeluarkan, sekali balapan, terus fasilitas yang dia berikan, support vitamin dan lain-lain. Alhamdulillahnya ketemu dengan proses yang dia perjuangkan untuk saya kayak gitu. Ya, Bella bagaimana? Bella Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin riwayat Bella tenis meja ya dari kecil Pak, gitu kan. Yang dari awal mulanya melihat orang bermain tenis meja kayaknya seru gitu kan. Nah dari situ Bella meminta kepada orang tua ya pengen main tenis gitu kan. Nah di situ Bella dilatih sama orang tua ya, kemudian seala kadarnya gitu ya Pak ya. Untuk itu waktu kelas 1 SD dilatih, kelas 2 SD sama Pak Guru Dida dilatih. Iya. Nah dilatih sama Pak Guru Dida, O2SN juara ke-1 di Kota Banjar, langsung ke provinsi gitu kan. Ya alhamdulillah ada perkembangan dari situ. Nah kemudian nggak lama latihan sama Pak Dida, ya mungkin pengen yang lebih gitu kan Pak, namanya juga mencari ilmu kan harus usaha ya, usaha gitu kan. Di situ mungkin latihan ke kemana aja gitu Pak, ibaratnya mah ngabolang gitu Pak, kemana aja gitu kan latihan. Nah dari situ sampai SMA alhamdulillah telah masuk terus gitu kan. Nah dari SMA masuk kuliah Bella tabrakan, nggak tenis 1 tahun. Oh sempat kecelakaan Pak, koma dulu gitu. Ya, Jadi koma, makanya Bella kenapa bisa ikut di nasional ataupun paralimpik yaitu jadi musibah mau berkah kata orang Iya, Jawa. gitu. Ya pada awalnya kan Bella nangis-nangis, Iya, nggak bisa ikut udah, lagi, ternyata. udah frustasi, depresi, Oh, udah. ini yang dapat emas kemarin pun itu Pak. Iya. Wah, alhamdulillah. Selamat. Iya. Iya, itu. Ya alhamdulillah gitu kan Pak. Nah pas kemudian dari situ Bella ada yang ngajak, yaitu Ayah yang dari Garut, dia ikut di provinsi di Kabupaten Tasikmalaya, ikut suruh bergabung. Kemarin teh pas lagi di Kota Banjar menanya kepada ketua, Pak di sini ada Paralimpik enggak gitu kan, NPCI enggak ada katanya. Padahal mah ada, cuman belum tahu gitu Pak. Ya, makanya Bella pergi bawa berkas ke Tasik, ya masuklah di Tasik gitu kan. Pas kebenaran lagi mau PON gitu deh. Pas lagi PON Bella masuk seleksi teh 3 kali kalah sekali, juara kedua. Yang pertama ke-1, yang kedua mungkin kedua, yang ketiga ke-1. Seleksinya 3 kali, ada 12 orang, sistem bertemu Pak. Ya begitu ceritanya. Alhamdulillahnya langsung Pedih, ke Papua ya. Ya, apa musibah membawa berkah gitu ya. Gitu Pak. Yoris kan berdasarkan informasi pernah mengikuti kejuaraan dunia atau sebutlah keliling dunia lah. Itu kemana-kemana aja yang pernah diikuti dan bagaimana hasilnya? Prosesnya sih itu dari kejuaraan nasional, kebetulan diwadahi oleh perusahaan swasta. Kemarin support sebelum pandemi dari 2017 oleh maskapai perusahaan Batik Air itu mengikuti kejuaraan di Malaysia, kejuaraan Asia, terus ke Nepal.
nepal 2 kali di 2017 sampai 18. Terus ke 18 di Filipina, alhamdulillah juara 2 Asia, dan akhirnya poin dari kejuaraan Asia tembus ranking ke kejuaraan World Series, Enduro World Series, yaitu kejuaraan dunia. Ke dunia. Wah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Di mana tuh kejadian itunya? Itu di Itali. Di Italia. Mantap. Hasilnya bagaimana hasilnya? Mantap. Hasilnya mungkin dari banyak pelajaran, pengalaman yang saya dapat, hasilnya di urutan 38 dari 122 dan 27 negara Eropa. Kejuaraan dunia loh kawan. Iya. Iya. Oh, Pak Yasef juga ini juara nih juara dunia, jangan salah. Saya merinding ya. Ada orang Banjar loh masuk kejuaraan dunia loh kawan. Betul. Iya. Terus Iya. yang paling berkesan dari kejuaraan-kejuaraan yang pernah diikuti, mungkin ya sementara Bella belum bisa menembus ke tingkat dunia ya, Yoris kebetulan sudah bisa tembus ke sana. Yang paling berkesan dari Yoris ataupun dari Bella tentang kejuaraan-kejuaraan atau event-event yang pernah diikuti? Untuk Yoris yaitu goalnya alhamdulillah dari proses kejuaraan nasional Asia sampai dunia yang dirasakan gol pada akhirnya, mulai dari kesiapan melihat mereka saat memulai kompetisi, sarana prasarana olahraga, maksudnya tracknya yang bagus, membuat PR buat saya bagaimana kesulitan track-track tersebut, bagaimana kita harus adaptasi dengan suhu. Karena kita kan beda sama dengan Eropa, terus kerapihan, kedisiplinannya itu yang saya dapat, yang benar-benar harus saya Jadi lakukan. pelajaran ya. Terus Ya kalau mungkin Melama Pak baru merasakan gitu Pak di event-event termasuknya jangka nasional ataupun untuk keluar kan belum gitu Iya, Pak. Jadi ya mungkin kemarin golnya gitu kan bisa masuk ke nasional aja, alhamdulillah gitu Pak. waktu kemarin itu apa? Peparnas di Waktu Papua. itu dapat medali emas 2, perak 2. Alhamdulillah. Banjar Iya, jangan salah nih. iya dong. Ada Banjar gitu ya. Kita nggak nyangka dari kota Betul, sekecil Banjar betul, ini betul. ada talenta gitu kawan ya. Betul. Mungkin ya Yoris ataupun Bella dari hasil jerih payah lah sebutlah, ada nggak secara ekonomi gitu bisa mengangkat orang tua atau untuk diri sendiri, ada nggak peningkatan secara ekonomi? Untuk saya alhamdulillah sangat saya syukuri dari hobi, niatkan dari kecil sampai sekarang, proses demi proses yang saya jalani dari hasil kejuaraan, bisa nabung sedikit-sedikit, punya cita-cita, alhamdulillah tercapai. Udah sekarang di usia 24, besar kecilnya rezeki saya udah rumah sendiri. Ya. Terus di tempat Pawawan sendiri saya ikut mengontrak tanah. Dari hobi saya buka toko sepeda sekarang. Wah, mantap. Alhamdulillah. Terus Bella Belama ya mungkin Pak ya nabung sedikit-sedikit. dapat berapa kemarin tuh? Biasanya kalau habis dijual gitu harus ada bonus biasanya. Iya dong. Pasti yakin lah. Iya dong. Yang malu lah. Mentang-mentang ada si doi nggak mau cerita. Buat inspirasi ya teman-teman yang lain biar lebih maju. Enggak mentang-mentang, jadi nggak mau cerita. Oh iya. Akan ketahuan ya. Enggak sih Pak, ini cuman kemarin dari Gubernur Jawa Barat Bella dikasih uang ya mungkin totalnya aja ya Pak ya 725 juta. Wih, 250 juta Pak Yosef. Saya seumur segini gini
Belum pernah lihat uang 70. Aduh, Alhamdulillah. Terus ini, kalau tadi cerita kayak Bella berangkat tadi kan NPCI. MPCI dari MPCI Tasik ya. Iya. Kenapa nggak ke MPCI Banjar sehingga berangkatnya dari Banjar? Karena pas lagi nanya ke ketu kemarin teh bilang sebelum berangkat kan aslinya Bella tuh atlet Porda Banjar. Kota Banjar gitu kan. Pas Bella dipanggil, pas seleksi Bella masuk. Nah, di situ Bella menanya gitu kan kepada ketu, "Pak, NPC ada nggak di Kota Banjar?" Bilangnya teh nggak tahu. Ya dikira Bella ya mungkin nggak ada gitu kan. Ya makanya Bella mengontek gitu kan. Teman jadi ya termasuknya kakak Bella gitu kan di Iya. tenis meja itu ayah yang Bella manggil di telepon, Bella bisa masuk nggak ke NPC Kabupaten Tasik karena Bella di Banjar nggak ada gitu kan. Oh ya atuh nggak apa-apa sok wah dimasukkan gitu nah bilang nanti gitu. Ya mungkin Bella daftar di situ, daftar sendiri. Ya dari situ Bella langsung nggak lama berapa bulan 2 bulan sudah daftar Bella langsung diajak seleksi yang untuk Peparnas di Papua ya mungkin dari situ Bella langsung berangkat di Bandung Bella di mes di rumahnya Pak Yosep ya Pak Yusuf ini Kaget saya. dari Pak Yosep atau Om Jos ya itu ya Om Jan juga kan. yang mendirikan PTM Hibar. Iya. Di situ Bella mungkin latihan sama Andre, sama Ayayang, Pak Cahyo. Dari situ mungkin nggak apa sih ya Pak? Ya alhamdulillah nggak minta uang ke orang tua di situ. Jadi merasakan pahit rasanya gitu kan Pak mencari uang tiap hari terus untuk makan pun susah gitu. Nah di situ mandirilah Pak gitu. Nah dari situ Bella udah latihan langsung seleksi kedua ya Bella mungkin kurang tidur Pak dan jadi kedua gitu kan. Ya alhamdulillah. Selama kegiatan ya atau setelah mendengar ada keberhasilan seperti ini ya baik Yaris ataupun Bella ada nggak misalnya dari pemerintahan Kota Banjar atau dari induk organisasi cabur yang di mana dinaungi gitu untuk misalnya Bella kembali lagi ke Banjar atau Yoris mengikuti kejuaraan dengan atas nama Banjar karena yang kalau diperhatikan dari pembicaraan tadi Yoris bahwa Yoris itu mengikuti kegiatan itu dari awal istilahnya begitu sendiri Ya, gitu mandiri kan ya, mandiri nggak ada dukungan ya. kesininya karena Yoris sudah berprestasi baru ada yang ngelirik dari klub-klubnya di luar ya bagaimana tuh? Yang saya rasakan sih sampai sekarang belum ada apresiasi sama sekali dari daerah. Makanya bukan dari sekarang, dari dulu pun sampai sekarang saya bukan mohon maaf bukan menjelek-jelekan atau kurang perhatian mungkin dari pemerintah. Kayak gitu. Sudah ada kontribusi dari pemerintahan Kota Banjar? Belum juga. Berarti sampai Ya sekarang mudah-mudahan dengan podcast ini kan ada lah gitu ya. amin, mudah-mudahan. amin. Dengan karena walaupun bagaimana seorang atlet itu akan langsung memberikan harga diri atau nama baik kota yang yang jadi domisili. Kalau kita kan di Banjar berarti Kota Banjar gitu. Terus Bella atau Iris ada nggak atau keturunan sehingga kan biasanya ya kalau bapaknya pemain sepeda ke anaknya menjadi pemain sepeda, anaknya bapaknya pemain tenis meja juga anaknya pemain tenis meja.
Yoris ada keturunan atau Bella ada keturunan nggak untuk hal-hal jadi atlet sekarang ini? Saya nggak ada. Saya langsung aja hobi sepeda. Oh, Iya berarti dari belajar itu ya, tidak ya. Tidak iya, ya. iya. Kalau Bella mah ada sih Pak, dari ayah gitu kan. Ayah Iya. suka tenis meja dari dulu, ya mungkin karena Bella lihat orang lain suka tenis meja terus bilang ayah kebenaran suka tenis meja Oh, gitu. Makanya dari kecil Bella latihan sama ayah dari kecil. Kalau sekarang base camp atau tempat latihan ya, tempat latihan baik Yoris ataupun Bella ada klub sendiri nggak? Ya mungkin kalau Kalau Yoris sendiri, kalau klub di Banjar nggak ada, cuma ada banyak komunitas beragam atau komunitas sepeda gunung, sepeda santai dan lain-lain itu yang mewadahi kita. Maksudnya kita komunikasi semua baik, sarana prasarana latihan juga ada di Gunung Babakan Pemancar. Babakan. Jadi membentuk komunitas sendiri gitu. Ya, Oh. membangun, membikin kasarnya udunan ya, uang biaya sendiri kayak Iya, gitu, iya, jatuh dan lain dibikin sampai sekarang alhamdulillah masih efektif kita lakukan buat latihan. Terus kan gini ya, biasanya misalkan Yoris ataupun Bella ya, sekarang sudah jadi atlet lah, ternama lah gitu. Tentunya ada keinginan, Ya harapan. maksudnya ada keinginan untuk membuat regenerasi. Itu apa yang sudah dilakukan? ya mungkin kalau Bella mah Pak jadi pengen sih kayak di Bandung gitu Pak, kalau latihan dari pagi sampai siang gitu Pak, karena sekolahnya pun di sana apa ya Pak, kayak homeschooling Khusus atlet gitu ya? ya, Oh. untuk atlet gitu. Yoris, Buat saya sih harapannya, terutama saya asli dari Kota Banjar, yang saya rasakan prestasi demi prestasi seiring waktu berjalan sangat baik, dan di zaman sekarang, di era sekarang pergaulan kan tahu sendiri Pak bagaimana Betul. usia-usia di masa anak-anak pertumbuhannya makin cepat, pergaulannya responnya makin, jadi menghindari hal-hal yang negatif. Banjar tuh tinggal kita tahu hobi olahraga harus tinggal mengemasnya bagaimana sih, soalnya kan induk-induk seperti ini kan tenis meja udah sampai nasional, saya pun sendiri udah internasional, udah ada induknya, tinggal Banjar tinggal mengemas perkembangan untuk regenerasi memanfaatkan gitu ya. Yoris sekarang berdasarkan informasi juga melatih atlet pun ya? Alhamdulillah, kebetulan ada salah satu atlet Dita Triwahyuni itu Ya. perempuan, Betul. kemarin lulus sekolah SMK, hobinya tadinya atlet voli, saya ambil alih ke sepeda. Di rumah juga itu ada orang Padang Pak latihan sama saya, orang Jakarta itu sengaja untuk pengen latihan karena di sana kan mungkin susah juga cari partner untuk latihan. Betul, yang paling sulit kan untuk meningkatkan prestasi itu Prestasi. kan partner gitu. Iya. Terus yang tadi kan disebutkan ada regenerasi seperti Dita itu. Sudah sejauh mana prestasi sekarang? Dia Kak, kebetulan kemarin sampai dari awal mungkin karena atlet perempuan sangat jarang, kebetulan dia sangat potensi, yakin prestasinya bagus. Sekarang udah juara nasional, kemarin juara 1, 2 tahun ini berturut-turut juara nasional. Juara nasional juga. Nanti ada podcast lagi nih. Ada kita Cuma satu. Saya harapannya sih banyak ini. Iya. Ini Nanti kan Asli banyak. mungkin gini ya, biasanya kalau sudah ada pionirnya, biasanya akan Iya, tumbuh. Mudah-mudahan dengan atlet didikan Yoris itu akan tumbuh atlet yang lain gitu. Betul. Waduh, ternyata Yoris ya, sama Bella ini sudah membanggakan kita ya. Iya. Barangkali biasa enggak? Satu pertanyaan dari saya, mungkin ada tips untuk ya yang anak-anak muda yang baru belajar
Apa yang harus dilakukan biar mencapai prestasi seperti AA ini? Utamanya sih niat, berdoa, kerja keras, yakin, terus pola mungkin setiap anak-anak mempunyai hobi tersendiri, punya hobi, salah satunya hobi unggulan, itu ditekuni, dijalani, latihan, jangan malas, semangat, terus banyak mencari ilmu dengan banyak menanyakan tentang hobinya, perkembangannya, itu mungkin saya. Dan harus kerja keras ya. Keras. Nah, itu. Oh, ada yang lupa nih. Ada yang lupa ya. Sekarang kan bukan sekarang ya. Apa namanya? Harga-harga itu ya kayak sepeda downhill untuk standar kan. Untuk standar harganya berapa? Ya, saya yakin cukup mahal lah sepeda downhill. Sekarang juga bed standar untuk bisa pasti harganya berapa? Ini kan biasanya menjadi kendala nih. Berapa tuh sepeda harga yang dipakai Yoris sekarang? Yang dipakai saya aja 182. Wah, 182.000. Enggak, jadi saya nih. jadi tadinya kita tidak atlet. Soalnya di zaman sekarang selain prestasi bagus, teknologi kita harus mengikuti. Betul mengikuti. Ya. Itu dari maaf ya, bukan berarti mengecilkan arti Yorisnya. Dengan harga yang sekian itu dari mana? Alhamdulillah dari sponsor, Pak. Sponsor. Jadi bukan mengeluarkan kocek sendiri. Enggak. Dulunya awal sepeda sendiri ya, cuma sepeda 800.000 lah. Iya. Ini seiring waktu berjalan, proses prestasi meningkat, fasilitas yang diberikan oleh tim pun makin bagus gitu. Kalau buat saya sendiri uang segitu ya dipakai. Itu dia. Berarti ternyata benar Pak Yosef ya. Iya. Ada prestasi, ada duit. Oh iya. Sekarang dengan harga raket. Karena ada tenis meja nih. Harga raket ini berapa nih sekarang? Yang Mela bednya premi aja 5 juta. Karetnya ya mungkin ya sama-sama kayak orang lain apa cukup ya dari 500 gitu Pak. Iya. Berarti bisa beli satu motor itu. Iya, tapi kan itu juga melalui prosesnya. Iya. Mungkin tadinya bed yang harga 50.000 sagojon Pak Yosef ya. Nah, sekarang dengan adanya prestasi, orang melirik, jadilah sponsor sehingga bisa menggunakan harga-harga yang cukup lah gitu ya. Iya, betul. Barusan Yoris sudah memberikan satu motivasi ya buat penonton podcast ini. Motivasi dari Ya mungkin dari Bella mah gini Pak, untuk motivasi bagi anak-anak anak kecil gitu Pak. Ya latihan yang lebih tekun gitu Pak. Terus kalau bisa sekolah mendukung. Nah itu yang lebih utamanya sekolah mendukung untuk pada atlet. Ya, jadi atlet supaya cepat naik ya mungkin didukung dari sekolah, dukung dari orang tua. Iya betul. Nah di situ. Jangan sampai jadi atlet tapi nggak sekolah Nah, gitu. Kadang udah sekolah malah nggak tahu kan. Berarti ini semacam pengalaman nih. Sama seperti Iris. Yang saya alami bukan di saya, satu di saya, kedua kemarin di Gitar baru lulus sekolah. Padahal atletik bagus, poli, SMK 2 bagus. Tapi setelah prestasinya bagus di poli, setelah keluar pertanggungjawabannya prestasinya nggak ada. jadi bingung ya. Nah, jadi bingung mau kemana ini prestasinya. Ya udah saya aja. Kebetulan saya di sepeda, mau nggak sepeda, tapi jangan poli. Ya, akhirnya mau. Iya. Ya alhamdulillah barusan kita sudah banyak mengambil hikmah dari podcast ini, dimana pada kesimpulannya kerja keraslah, pada akhirnya peningkatan ekonomi atau sponsor akan datang sendiri begitu. Ya terima kasih kepada Bella dan kepada Yoris dan tentunya kepada Pak Yosef yang telah sama-sama kita berbincang-bincang tentang potensi-potensi atlet yang ada di Kota Banjar. Demikian dan jangan lupa
like, subscribe, and share podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.